Teman sekalian, bahwa bagaimana teman-teman telah ketahui, Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu saat ini telah menemukan 1.247 pelanggaran selama proses pemilu. Bawaslu Pusat tengah mengklarifikasi laporan dugaan pelanggaran kampanye. Badan Pengawas Pemilu mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim sukses terus diusut oleh Panwaslu Lamongan dan Bawaslu Jawa Timur. Setiap kali pemilu macam-macam aja kasus-kasusnya. Pelanggaran terus. Ampun ya. Islah, mangkat kerja, kolek duit. Mansam, sugeng Mansam. Alhamdulillah. Sampeyan jam semene awan-awan lu bebas mangkat mayang apa pipi Mansam? Biasane esuk ke Mansam. Oh. Nih, beres-beres kapal dulu biar enak jalannya. Seperti apa, Om? Ini biasa ngopi-ngopi nih Mansam. Habis dari TPS, sampean nggak ke TPS. Ini saya juga sudah noplos ini. Sana ora gelem mari TPS sih man, eman oh, sana undangannya ya. Hak suaranya hilang oh nih, nyampe udah. Idih, sampean kaya lekir. Percuma melu-melu pemilu. Sana Pelanggaran kene ndi Liana? Nang TV beritanya bolak-balik pelanggaran maning. Calonnya ya ora kenal. Bisa ya gue. Calon ora kenal. Lah gue mikir pelanggarane sing nyong duwe seneng. Padahal kan di sana bawah. Bawaslu. Iya. Kerjanya apa, Jan? Dari ngawasi. Ya sudahlah. Saya tak pamit dulu. Man. Lekir. Nanti saya ikut nyoblos ya sampean-sampean. Kudu Oman. Tapi nih Tapi ini pibe. nunggu aku ngerti pelanggaran sing mau gue wis diproses. Terus berita-berita nang TV silakan. Ya, Domisiana berarti orang nyoblos ya man. wis ke urusan engko. Sing penting ge nyantak Mesti ngopi dong dhisik. man ya dinung. Kulit bayar Roman. Jaga kebiasaan orang bayar man. Sampean aja kayak gue. Lekir biasa ditung dhisik. Lah kayak orang biasa nek. Anak-anak bahaya umpang Bawaslu, tapi orang gelem mari TPS. Emang sih pelanggarannya akeh, tapi iya masa Bawaslu pan menang bae. Cek lek pikir jenenge. Kok aku dewek ki orang ngerti le. Bawaslu anak pelanggaran panangannya apa? Emang sampean paham lek. Ya oh kayak kuwe apa deh golek bae info nang Google kayak sing Bawaslu diketik bae oke. Kan ki kan waya coblosan mesti akeh berita-berita tentang Bawaslu. Eleh info-info apa lek. Memangnya kalau ada pelanggaran Bawaslu mau melakukan apa lek? Lek kan jelas lek. Anak wadon masalah kuliah lek. Lah sampean KTP kayak Mansam. Iya, biasa. Catat. Biasa. Ya, ya gue mulane. Pak, sabu Pak. Mau kemana? Mau ke TPS dulu buat nyoblos, dapat undangan lo ya buat ke TPS. Paham Jo, nih sekarang mau ke TPS. Ih, mantep si Noke. Jangan kayak Mansam. Masa katanya percuma ikut nyoblos tapi pelanggaran gak habis-habis. Ayo kaku Nok, papat tah. Si keringan apa Pak? Ay si Nok, gara-gara nonton berita nang TV, kayak sini pelanggaran pemilu. Jadi ini sungkan nyoblos. Harusnya Pak tadi dikasih lihat video yang dari Bawaslu Kota Tegal sih Pak. Emang video apa sih Nok?
Ya Allah, video yang tadi Bapak ceritakan sih yang tentang pelanggaran pemilu. Dilen, coba Bapak kasih lihat. Penasaran Bapak. Anggere pas kayaknya ya duitnya sangu. Iya, kok tak sama sama KKN. KKN nang sini, Mak. Karena Margasari ya domen. Oh, hati-hati ya. Pak, jeneng ke. Cetelok. Halo sahabat Bawaslu, berdasarkan amanat undang-undang, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. Dalam melakukan penanganan tersebut, Bawaslu bertugas, yang pertama, menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu. Yang kedua, menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan atau dugaan tindak pidana pemilu, serta memutus pelanggaran administrasi pemilu. Selanjutnya, seperti apa sih tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu tersebut ditangani oleh Bawaslu? Setiap hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu wajib dituangkan dalam formulir pengawasan menjadi laporan hasil pengawasan, atau yang bisa disebut dengan Form A. Fungsi dari Form A yaitu sebagai bukti telah dilakukannya pengawasan terhadap tahapan pemilu. Dalam Form A, beberapa hasil pengawasan yang harus dituangkan diantaranya adalah data pengawas, kegiatan yang diawasi, uraian singkat hasil pengawasan, serta informasi dugaan pelanggaran jika ada. Bawaslu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari kerja setelah temuan diregistrasi. Dalam hal Bawaslu memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, keterangan tambahan dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan diregistrasi. Mas, iya, Bu. Berdasarkan dari pengawasan yang kita lakukan tadi di TPS, menurut Mas Soleh, apa kita dapat temuan dugaan pelanggaran? Ada, Bu, temuan pelanggarannya. Bentar. Ini formnya, form B2-nya. Sudah isi ya? Iya, isi. Terus tadi juga saya sudah rekam kamera sama foto, video sama fotonya. Saya taruh di HP. Ini bukti-buktinya. Oh. Itu lagi ya Mas ya? Bisa kita masukkan form temuan ini Mas? Bisa Bu, kita masukkan form temuan. Ya. Sebagai bukti nanti. Selanjutnya adalah pengumpulan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran. Alat bukti tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan pembuktian. Bawaslu membuat surat undangan klarifikasi atau permintaan keterangan yang dituangkan dalam formulir B6. Ditujukan kepada pihak terklarifikasi yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi. Surat undangan disampaikan paling lama 1 hari sebelum klarifikasi dilakukan. Surat undangan disampaikan melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimiles. Ikutin kata saya ya. Iya. Demi Allah, bahwa saya akan memberi keterangan klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pihak-pihak yang dimintai keterangan sebelumnya diambil sumpah atau janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah dalam formulir B7. Berita acara tersebut dibuat 2 rangkap, masing-masing 1 rangkap untuk tim klarifikasi dan 1 rangkap untuk pihak yang diklarifikasi. Rapat pleno Bawaslu diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai tindak lanjut temuan dan atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu.
Rapat pleno dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan rapat pleno diambil melalui suara terbanyak. Rapat pleno didukung oleh seorang sekretaris rapat pleno yang ditunjuk oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Sekretaris rapat pleno bertugas mencatat dan menyusun notulensi dan berita acara rapat pleno. Kemudian, hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara rapat pleno yang ditandatangani oleh ketua dan anggota. Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu disampaikan secara tertulis paling lambat 1 hari sebelum rapat pleno dilaksanakan. Yang kita hasilkan dari tim pertemuan pengawasan kita ini bisa kita tindak lanjuti menjadi sebuah pelanggaran. Jadi sudah. Pengawas pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan sebuah pelanggaran atau dinyatakan bukan pelanggaran. Selanjutnya, pelanggaran diteruskan sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, pelanggaran administrasi pemilu. Pengawas pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya. Baik sahabat Bawaslu, jadi Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber dari temuan maupun laporan. Kalau sumber dari laporan, ini adalah berasal dari pihak luar Bawaslu atau masyarakat. Namun kalau dari temuan, itu adalah hasil pengawasan pengawas pemilu beserta jajarannya. Nah, tindak lanjut dari penanganan pelanggaran pemilu ini diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggarannya. Bagaimana sahabat Bawaslu semua, sudah paham kan terkait dengan mekanisme tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu? Gimana sahabat Bawaslu, sudah paham kan?